Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebra Crew. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan rantai, yaitu suatu metode dalam mencari turunan dari fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Oke, motivasinya misal kita punya fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4x ditambah 1 dipangkarkan 60. Nah, kita ingin mencari f aksen x atau turunan dari f. Kalau kita melihat fungsi ini, apabila kita sederhanakan dengan cara memfaktorkan 2x kuadrat min 4x plus 1 dipangkat 60, maka kita akan mengalami kesulitan atau masalah di sini kalau pangkatnya besar, ya, nilainya besar. Maka fungsi ini dapat kita pandang sebagai fungsi komposisi, ya, fx sama dengan f komposisi gx, dengan kita memisalkan fx-nya, f kecil x sama dengan x pangkat 60, dan gx-nya sama dengan 2x kuadrat min 4x ditambah 1. Begitu juga jika kita punya misal fungsi g besar x sama dengan sin 3x. Ini juga kalau kita sederhanakan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus-rumus fungsi trigonometri, kita akan mengalami kesulitan di situ, ya, relatif sulit untuk menyederhanakannya, baru kemudian menurunkannya dengan aturan-aturan turunan yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Maka fungsi ini dapat kita pandang sebagai komposisi fungsi, ya, di mana kita ambil f kecil x-nya sama dengan sin x dan gx-nya sama dengan 3x, sehingga g besar x, ini g besar x dapat dipandang sebagai f komposisi gx. Nah, artinya dari sini kita akan membahas tentang cara menurunkan fungsi komposisi yang selanjutnya kita sebut dengan aturan rantai. Oke, baik, definisinya. Jadi aturan rantai, misalkan y sama dengan fu dan u-nya sama dengan gx. Jika g dapat diturunkan di x dan f dapat diturunkan di u sama dengan gx, maka fungsi komposisi f komposisi g yang didefinisikan oleh f komposisi g dari x sama dengan f dari gx, maka dapat diturunkan di x, dan f komposisi g aksen x akan sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Jadi kita bisa memahaminya secara sederhana. Apabila kita punya fungsi komposisi diturunkan, maka kita bisa menurunkan fungsi yang terluar terlebih dahulu dengan domainnya adalah fungsi yang terdalam, baru kemudian dikalikan dengan turunan fungsi yang terdalam. Atau dengan notasi lain, kita menuliskan dx f gx sama dengan f aksen gx g aksen x. Begitu juga dengan notasi dy dx, di mana kita ambil y-nya sama dengan f komposisi g ini, maka ini sama dengan dy du dikali du dx. Untuk memahami metode ini, maka kita mulai dengan contoh yang pertama. Misal, jika y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60, tentukan turunan dari y atau dxy, ya, dx. Maka kita bisa memisalkan fungsi yang terdalam, ya, dengan suatu variabel lain. Kita misalkan u sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1, sehingga kita akan memperoleh y sama dengan u pangkat 60. Baru kemudian kita akan memperoleh fungsi terluarnya adalah fu sama dengan u pangkat 60. Kemudian fungsi terdalamnya adalah u sama dengan gx 2x kuadrat min 4x ditambah 1. Sehingga kita peroleh dxy atau dy dx ini akan sama dengan turunan dari f komposisi gx atau f dari gx. Sehingga ini dengan menggunakan aturan rantai kita akan memperoleh, kita turunkan fungsi yang terluar terlebih dahulu, f aksen u, karena u-nya gx-nya kita misalkan dengan u, dikali g aksen x. Nah, dari sini kita tahu fu, u pangkat 60, ini turunannya adalah 60 u pangkat 59 dengan menggunakan aturan pangkat. Kemudian g aksen x, ini gx-nya, ini bisa kita turunkan secara mudah, ini adalah 4x dikurang 4. Sehingga kita memperoleh 60u pangkat 59 dikali 4x min 4. Kemudian kita substitusikan kembali pemisalan di awal.
U-nya sama dengan 2x kuadrat min 4x tambah 1, sehingga ini akan menjadi 60 dikali 2x kuadrat min 4x tambah 1 dipangkatkan 59 dikali 4x min 4. Apabila kita ingin menyederhanakan kembali, kita hanya bisa menyederhanakan yang 60 ini kita substitusikan ke sini ya. Karena di sini masih di dalam kurung dipangkatkan oleh 59. Oke, contoh yang kedua, misal jika kita punya Y sama dengan 1 per 2x pangkat 5 min 7 dipangkatkan 3, tentukan dy dx. Nah, sama seperti contoh 1 tadi, kita bisa memisalkan. Yang pertama, kita misalkan fungsi yang terdalam terlebih dahulu dengan variabel lain. Kita sebut saja sini kita menggunakan U sama dengan 2x pangkat 5 min 7. Maka Y-nya akan menjadi 1/U pangkat 3 atau U pangkat min 3. Kemudian kita turunkan Y terhadap U dan kita turunkan U terhadap X. Sehingga kita memperoleh dy du-nya. Dy du-nya adalah menggunakan aturan pangkat min 3U pangkat min 2. Sedangkan du dx-nya turunan U terhadap variabel X ini adalah 10x pangkat 4. Sehingga kita peroleh dy du-nya min 3U pangkat min 4 dikali 10x pangkat 4. Sehingga kita sederhanakan kembali ini menjadi min 3 kali 10 min 30 U pangkat 4 ya, per U pangkat 4 ini min 4 dikali 10 pangkat X min 4. Kemudian kita substitusikan pemisalan di awal U-nya. U-nya kita misalkan tadi 2x pangkat 5 min 7 sehingga menjadi min 30x pangkat 4 dibagi 2x pangkat 5 min 7 dipangkatkan 4. Oke, contoh yang ketiga. Tentukan dt dari t pangkat 3 min 2t plus 1 dibagi t pangkat 4 plus 3 dipangkatkan 13. Nah, kita melihat soal ini adalah fungsi terdalamnya adalah ini melibatkan pembagian, sehingga untuk mencari fungsi turunan dari fungsi yang terdalam ini kita harus menggunakan aturan pembagian. Nah, aturan pencarian turunan itu dapat Anda lihat kembali di video sebelumnya yang berjudul pencarian aturan turunan. Sehingga ini bisa kita misalkan U-nya, fungsi yang terdalam ini, sehingga kita peroleh Y-nya akan sama dengan U pangkat 13. Kemudian seperti contoh-contoh sebelumnya, kita gunakan aturan rantai, Y diturunkan terhadap U, kemudian U diturunkan terhadap T. Sehingga kita akan memperoleh dt dari t pangkat 3 min 2t plus 1 dibagi t pangkat 4 plus 4 plus 3 dipangkatkan 13. Maka fungsi yang terluar, ini kalau kita turunkan akan kita peroleh 13 pangkat 12. Ya, dimana U-nya adalah ini, sehingga kita peroleh 13U pangkat 12 dan turunan yang di dalam. Nah, turunan yang di dalam ini kita gunakan aturan pembagian. Ya, kita tahu aturan pembagian, ini fungsi yang di bawah dikali turunan yang di atas, kemudian dikurang turunan fungsi yang di atas dikali turunan yang fungsi yang di bawah. Sehingga ini kita peroleh t pangkat 4 plus 3 dikali 3t kuadrat min 2 dikurang t pangkat 3 min 2t plus 1 dikali turunan ini adalah 4t pangkat 3. Sehingga ini kalau kita sederhanakan kembali, maka akan menjadi 13 dikali t pangkat 3 min 2t plus 1 dibagi t pangkat 4 plus 3 dipangkatkan 12 dikali ini kita sederhanakan akan menjadi ini min t pangkat 6 ditambah 6t pangkat 4 min 4t pangkat 3 plus 9t kuadrat dikurang 6 dibagi t pangkat 4 ditambah 3 dikuadratkan. Oke, lanjut yang keempat. Contoh keempat, jika Y sama dengan sin 2x, tentukan dy dx atau turunan dari Y terhadap variabel X. Nah, dengan cara yang sama pada contoh-contoh sebelumnya, kita misalkan terlebih dahulu fungsi yang terdalam yaitu 2x. Jadi kita misalkan U sama dengan 2x, maka Y-nya akan menjadi sin U. Kemudian kita gunakan aturan rantai, Y-nya kita turunkan terhadap U, artinya kita mencari dy du, kemudian U turunkan dengan X, kita cari du dx. Sehingga kita peroleh dy dx akan sama dengan dy du dikali du dx. Di mana dy du ini turunannya adalah turunan sin U adalah cos U, kemudian U-nya sama dengan 2x sehingga kita peroleh cos 2x. Cos U jadi cos 2x dikali turunan U du dx. Nah, turunan 2x adalah 2. Sehingga kita peroleh
Ini turunannya 2, 2 cos 2x. Berikutnya contoh kelima. Misal tentukan f aksen y dengan fy-nya sama dengan y sin y kuadrat. Nah, ini kita lihat di sini melibatkan dua fungsi, ya, di mana ini adalah fungsi yang pertama, kita pandang sebagai fx, ya, ini yang gx-nya. Nah, di x-nya nanti kita menggunakan aturan rantai. Sebelum itu kita gunakan dulu aturan perkalian. Sehingga f besar aksen y ini akan sama dengan fungsi yang pertama y dikali turunan yang kedua ditambah turunan yang pertama ini, ya, dikali dengan fungsi yang kedua, sehingga ini jadi y dikali turunan sin y kuadrat ditambah turunan dari ini, ya, turunan dari y dikali sin y kuadrat. Nah, kemudian yang ini kita terapkan aturan rantai, sehingga ini menjadi y, ini turunan sin y kuadrat, kita turunkan saja langsung, ya. Turunan sin ini kita pandang sebagai u y kuadratnya, jadi sin u turunannya cos u, jadi cos y kuadrat. Kemudian jangan lupa kita kalikan kembali dengan turunan dari y kuadrat. Jadi prinsipnya aturan rantai itu tinggal kita turunkan secara langsung fungsi yang terluar dengan domain fungsi yang terdalam, kemudian dikalikan dengan turunan fungsi yang terdalam. Nah, ini sama dengan sin y kuadrat, turunan y adalah 1. Nah, maka ini kalau kita sederhanakan kembali, turunan y kuadrat adalah 2y, sehingga kita peroleh 2y dikali y, jadinya 2y kuadrat, dikali cos y kuadrat, ditambah sin y kuadrat. Oke, agar lebih memahami penggunaan aturan rantai, kita kembali di contoh ke-6. Kita lanjutkan di contoh ke-6. Tentukan dx dari x kuadrat dikali 1 min x pangkat 3 dibagi 1 plus x. Nah, ini juga sama. Nah, ini akan melibatkan beberapa metode di sini, yaitu metode pembagian. Artinya ini kita gunakan turunan metode pembagian, ada fungsi yang di bawah dikali turunan yang di atas, ya, menyebut dan bilangnya, kemudian dikurang yang di atas dikali turunan yang di bawah, ya, ini dx 1 plus x pangkat 3 dibagi fungsi yang di bawah dikuadratkan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat yang di sini kita gunakan aturan perkalian di sini, ya, ada aturan perkalian, ada dua fungsi di sini, sehingga kalau kita sederhanakan kembali, maka yang di dalam sini akan kita turunkan menjadi x kuadrat dikali turunan dari 1 min x pangkat 3 ditambah 1 min x pangkat 3 dikali turunan x kuadrat. Ini, ya. Nah, ini sudah kita sederhanakan, yang di sini turunan dari 1 plus x adalah 1. Nah, baru sini kemudian kita gunakan aturan rantai yang ini, ya, ini aturan rantai, ya, ini langsung turunan x kuadrat adalah 2x. Yang ini menggunakan aturan rantai sehingga menjadi 3, langsung turun saja 3, domainnya 1x, 1 min x fungsi yang terdalam dipangkat 2 dikali turunan yang di dalamnya ini. Nah, jadi turunan 1 min x adalah min 1. Sehingga dx dari 1 min x pangkat 3 ini adalah 3 dikali 1 min x kuadrat dikalikan min 1. Nah, ini tinggal yang lainnya turunkan x kuadrat adalah 2x, dan yang lainnya sederhanakan. Sehingga ini kalau kita sederhanakan akan menjadi 1 plus x dikali min 3x kuadrat dikalikan 1 min x dikuadratkan ditambah 2x 1 min x pangkat 3 dikurang x kuadrat 1 min x dikalikan 3. Ya, atau secara sederhana bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi sekali lagi pada prinsipnya untuk mencari suatu turunan melibatkan fungsi komposisi, ya, mencari turunan fungsi komposisi, kita tinggal menurunkan secara langsung fungsi yang terluar dengan domain fungsi yang terdalamnya, kemudian jangan lupa kita kalikan kembali dengan turunan fungsi yang terdalam. Oke, contoh berikutnya, contoh yang ke-7. Misal tentukan ddx dari 1 per 2x min 1 pangkat 3. Nah, seperti ini kan, artinya kita bisa melihatnya sebagai fungsi, ya, 2x min 1 dipangkatkan min 3. Maka ini bisa kita lihat fungsi terluarnya adalah u pangkat min 3. Artinya ini kita langsung turunkan saja secara langsung sehingga menjadi min 3, ya, min 3 dikali domainnya ini tetap tulis min 3 2x min 1 dipangkatkan min 3 min 1, baru kemudian kita kalikan lagi dengan turunan yang di dalamnya. Artinya dikalikan ddx dari 2x min 1.
Nah, ini kita tahu turunannya adalah 2. Ini ada, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi min 3 kali 2 ini jadi 6 per ini min 4, jadi taruh di bawah jadi menjadi pangkat min 4, 2x min 1 pangkat min 4. Oke, contoh yang ke-8. Tentukan dx dari sin pangkat 3 4x. Artinya ini adalah sin dari 4x dipangkatkan 3. Sehingga fungsi itu kita sama saja dengan mencari turunan dari sin pangkat 4x dipangkatkan 3. Nah, dengan menggunakan aturan rantai, berarti ini bisa kita langsung turunkan. Ya, ini fungsi yang terluarnya adalah u pangkat 3 dengan domainnya sin 4x. Sehingga ini menjadi 3 ya, sin 4x. Tulis saja langsung di sini domainnya sin 4x pangkat 3 min 1 ini menggunakan aturan pangkat dikali turunan yang di dalam, artinya dikali dx dari sin 4x. Nah, ini masih merupakan fungsi komposisi juga, artinya ini kita gunakan aturan rantai kembali sehingga menjadi turunan sin kita tahu adalah cos, berarti ini langsung saja cos dari 4x, nanti kita kalikan dengan turunan dari 4x, sehingga ini menjadi 3 sin 4x dikuadratkan dikali cos 4x, kemudian kita kalikan lagi dengan turunan 4x. Sehingga ini 4x turunannya 4, sehingga kalau kita sederhanakan 4 kali 3 jadinya 12 ya. Cos 4x dikali sin kuadrat 4x ya, atau sin 4x dikuadratkan. Baik, contoh yang terakhir, tentukan dx dari sin dari cos x kuadrat. Nah, ini kita bisa melihat ini adalah fungsi komposisi ya, atau komposisi fungsi dari 3 fungsi. Ini bisa kita pandang sebagai f-nya, sebagai g, sebagai h. Artinya untuk menurunkan ini dengan menggunakan aturan rantai, secara cepat kita bisa menurunkan langsung fungsi yang terluar. Artinya sin, ini kita turunkan, turunannya adalah cos. Berarti bisa kita tulis dia menjadi cos, ini ditulis ulang, ya, cos dari cos x kuadrat, cos dari cos x kuadrat, kemudian kita turunkan yang di dalam, cos dari x kuadrat. Turunan cos adalah min sin, dengan domainnya x kuadrat, jadi min sin x kuadrat, baru kita kalikan lagi dengan turunan yang paling dalam lagi, yang x kuadrat, yaitu turunannya ada 2x. Jadi secara cepat kita bisa mengerjakannya seperti ini. Ya, memahaminya adalah tinggal diturunkan secara langsung fungsi yang terluar dikali fungsi yang di dalamnya, kemudian dikalikan lagi dengan turunan fungsi yang di dalamnya. Kalau misalnya ini berantai terdiri dari 3 atau 4 atau lebih fungsi komposisi fungsi ya, maka secara berantai kita turunkan seperti itu. Makanya istilahnya dengan menggunakan aturan rantai. Nah, ini kalau kita sederhanakan kembali akan menjadi min 2x ya, ini min 2x sin x kuadrat dikali cos dari cos x kuadrat. Baik, demikian penjelasan tentang aturan rantai, yaitu metode untuk mencari turunan dari fungsi komposisi. Apabila ada kritik, saran, serta pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.